Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Nasya sebagai pemimpin acara hari ini. Dan ini teman saya Marsha sebagai wakil pemimpin kegiatan hari ini. Hari ini kami berdua yang akan menemani dan memimpin kegiatan bareng teman-teman semua ya. Betul banget teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman nggak usah tegang ya. Kita nikmati kegiatan hari ini. Teman-teman nggak usah pikiran gimana-gimana. Nanti kita di sini have fun aja. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk. Kita mulai dari teman-teman perawat dulu ya. Silahkan kenalin diri kalian urut dari sebelah kanan Kak Marsha. Halo semuanya, namaku Perawat Wagi. Halo semuanya, perkenalkan aku perawat Alia. Halo semuanya, kenalin aku perawat Ella. Halo semuanya, perkenalkan nama aku perawat Cinta. Halo semuanya, kenalin aku perawat Bulan. Nah, dari teman-teman perawat, ini udah kenalan semua ya, biar kita lebih akrab lagi. Selanjutnya, teman-teman bisa memperkenalkan diri sambil menyebutkan nama yang disukai ya. Mulai dari kamu. Nama aku Haura, Kak. Halo, nama aku Areta Kak. Halo Kak, kenalin aku Medi. Halo, nama aku Ali Kakak. Kak, nama aku Ardina. Saya. Jadi kita udah kenalan satu sama lain ya teman-teman. Ini kami ada ID card untuk dipakai teman-teman ya. Ini dipasang di sebelah sini ya. Kemudian teman-teman gimana perasaannya hari ini? Coba diceritain satu-satu mulai dari Kak Aura. Gimana perasaannya hari ini? Aku hari ini lagi ngerasa nggak berguna, Kak. Karena aku udah ketolak PTN 5 kali. Terima kasih Aura udah berani cerita. Kamu hebat karena mau jujur sama kami. Walaupun kamu merasa kayak gini, percayalah setiap orang pasti punya kelebihan. Betul banget Aura. Jadi kamu nggak usah ngerasa kayak gitu. Nanti di sini kita cari kelebihan kita bareng-bareng ya. Aku lagi ngerasa malu Kak sama diri sendiri. Aku ngerasa nggak berguna karena teman-temanku kalau di kelas tuh aktif dan pada pinter-pinter semua. Oh, jadi Arita ngerasanya kayak gitu ya, Arita ngerasa malu. Tapi Arita udah hebat banget nih bisa hadir di sini dan ikut kegiatan. Itu tandanya kamu udah berani mengambil satu langkah lebih maju. Sekarang aku lagi ngerasa nggak percaya diri Kak. Soalnya kulitku hitam, terus aku sering diajak sama temen-temenku. Oh, jadi kamu ngerasa gak percaya diri karena kulitmu hitam ya Alika. Makasih ya Alika sudah mau berbagi cerita. Gak percaya diri itu sering dialami banyak orang Alika. Tapi kehadiranmu di sini udah nunjukin kamu sebenarnya kamu itu punya kekuatan. Udah berani kesini itu udah bagus banget. Betul banget Alika. Nanti di sini kita latihan biar lebih percaya diri ya. Selanjutnya, Aku lagi ngerasa sedih, Kak. Soalnya nggak ada yang peduli sama aku. Aku tuh selalu ngerasa nggak percaya diri. Oh gitu Meidi, makasih ya Meidi udah cerita. Tapi inget ya, kamu di sini tuh nggak sendirian. Kami semua peduli sama kamu. Makanya kita kumpul di sini untuk saling mendukung, gitu ya Meidi. Iya, Kak. aku lagi ngerasa minder Kak. Karena di rumah ngerasa nggak jadi apa-apa, cuma jadi beban orang tua aja. Oh, jadi kamu lagi ngerasain minder dan ngerasa jadi beban keluarga ya, Adina. Udah bagus banget nih, Adina udah mau cerita. Jadi minder itu bukan berarti kamu nggak berguna. Justru di sini nanti kita akan mencari hal-hal positif yang bisa kamu lakukan ya, Adina. Teman-teman, jadi sesuai rencana, kegiatan kita hari ini adalah latihan mengidentifikasi kemampuan positif pada diri teman-teman. Caranya, kita nggak cuma ngobrol, tapi juga sambil main games biar lebih seru ya teman-teman. Kemudian untuk tempatnya kita lakukan di ruangan ini aja ya, karena cukup nyaman dan semua bisa duduk melingkar. Setuju? Setuju. Untuk waktunya, kita kira-kira akan menghabiskan waktu sekitar 10 menit ya. Jadi nggak terlalu lama, tapi cukup untuk semua bisa ikut. Apakah teman-teman setuju?
Nah, sekarang saya jelaskan ya urutan kegiatan kita hari ini, gimana cara bermainnya, oke? Nah, yang pertama kita akan duduk melingkar seperti ini, kemudian teman-teman nanti menceritakan kegiatan yang biasanya teman-teman di rumah lakuin. Nanti dibantu dituliskan sama semua barangannya ya. Kemudian selanjutnya nanti ada boneka yang akan diputar sambil kita nyalakan musik. Kalau musiknya berhenti, siapa yang pegang boneka wajib cerita tentang kegiatan teman-teman tadi, oke? Kemudian setelah itu musik diputar lagi, boneka jalan lagi ke teman-teman. Kegiatan akan berlanjut sampai semuanya kebagian. Gimana teman-teman? Setuju nggak kalau kita main dengan cara seperti ini? Setuju. Bagus sekali teman-teman, berarti kita udah sepakat ya. Jadi mari kita mulai kegiatan dengan santai dan menyenangkan. Sekarang kita mulai games ya teman-teman. Untuk observer, nanti tolong dibantu untuk menyalakan dan mematikan musiknya ya. Kita mulai sekarang, oke? Setiap kali kita bertemu, aku lihat kamu senyum padaku. Ku tahu kamu suka padaku, tapi kamu ragu bilang begitu. Terlalu lama kamu membuang waktu. Wah, bonekanya berhenti di Haura. Nah, sekarang coba Haura ceritain kegiatan positif apa yang biasanya Haura lakuin di rumah yang sudah Haura tulis tadi. Biasanya aku suka menyapu dan membersihkan kamar sih kak, biar ruangannya terlihat bersih. Wah, bagus sekali Haura. Nah, Haura suka menyapu nih, artinya Haura peduli sama lingkungan sekitar. Haura suka dengan kebersihan dan itu juga bisa bikin orang lain nyaman ya dengan lingkungan kita. Betul banget Haura, keren ya. Haura punya banyak kegiatan positif yang bikin suasana lingkungan jadi bersih, rapi, dan nyaman. Memendam rasa gak pakai lama. Bila saja kalau kau suka gak pakai lama. Bila saja kalau kau cinta dan Nah, sekarang bonekanya sampai ke Areta. Yuk Areta, apa kegiatan positif yang biasanya kamu lakuin? Aku kalau di rumah kadang suka bantu ibu cuci piring kak. Wah, hebat banget Areta. Membantu orang tua itu sangat mulia ya Areta. Itu tanda kamu perhatian dan mau meringankan beban orang tua. Betul banget Areta, ternyata kamu punya sikap peduli dan tanggung jawab. Itu merupakan sifat yang sangat luar biasa. suka kamu, ku tunggu sampai kamu bilang I love you. Bilang I love you. Nah, Alika, sekarang giliran kamu. Apa kegiatan positif yang biasanya kamu lakuin? Aku kadang suka bersih-bersih kak, sama berkebun. Bagus sekali Alika, berkebun kelihatannya sederhana, tapi itu menunjukkan bahwa kamu disiplin dan bertanggung jawab, menjaga kerapian. Setuju banget Alika, itu kegiatan yang bisa bikin kamu tambah percaya diri. Sekarang bonekanya berhenti di Meidi. Coba Meidi ceritain biasanya kegiatan positif apa yang Meidi lakuin. Aku suka senam kak. Biasanya aku ikut senam di rumah atau enggak ikut di sekolah kak. Wah, bagus sekali Meidi. Suka senam berarti Meidi suka menjaga kesehatan tubuh supaya Meidi terhindar dari penyakit. Itu ya Meidi? Betul banget, berarti Meidi punya semangat untuk menjaga kebugaran tubuh. Yeay. Kamu senyum padaku, ku tahu kamu suka padaku. Nah, sekarang bonekanya berhenti di Ardina. Coba Ardina ceritain kegiatan positif apa yang biasanya Ardina lakuin. Aku biasanya itu kak bantuin orang tua kalau mereka lagi banyak kerjaan atau kesulitan ngerjain itu aku bantuin. Masya Allah, luar biasa Ardina. Membantu orang tua adalah sikap yang sangat baik. Berarti kamu punya hati yang peduli. Hebat banget ya Ardina, dengan kayak gitu kamu bisa bikin orang lain ngerasa terbantu sama kamu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ternyata banyak sekali kegiatan positif yang sudah kalian lakukan.
Walaupun sederhana, semuanya itu berarti besar dan menunjukkan kalau kalian punya kemampuan yang luar biasa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatannya, ada yang mau minum atau ke kamar mandi dulu? Kak, aku mau ke kamar mandi dulu. Baik Alika, silahkan fasilitator tolong dampingi Alika ke kamar mandi ya. Kak, aku juga pengen minum dulu. Oke, boleh Ardina, nanti biar dibantu ambil sama fasilitatornya ya. Kak Dina sebentar ya, saya ambilkan minum. Ini minumnya Ardina. Oke, sambil nunggu teman-teman ke kamar mandi, kita duduk santai di sini dulu ya. Nanti kalau teman-teman udah balik, kita bisa lanjut kegiatannya. Alika sudah kembali ke tempat duduk, Kak. Oke. Terima kasih fasilitator yang sudah membantu. Nah, sekarang semua udah siap lagi. Kita bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Teman-teman, tadi kan kita sudah main games dan tahu kalau banyak kegiatan positif yang bisa kalian lakukan. Nah, sekarang kita pilih satu kegiatan untuk kita latih bareng-bareng ya. Karena di sini tadi teman-teman bilang kalau suka bersih-bersih, gimana kalau kita hari ini mulai dengan latihan menyapu dengan benar? Teman-teman setuju ya? Setuju. Nah, kenapa kita pilih menyapu? Karena menyapu itu sederhana, tapi punya banyak manfaat. Dengan menyapu, ruangan jadi bersih, nyaman, dan sehat. Kalau kita bisa melakukannya sendiri dengan benar, kita jadi merasa lebih mandiri dan percaya diri. Jadi, kegiatan kecil ini sebenarnya penting sekali. Betul banget. Jadi dengan menyapu itu bisa jadi bukti kalau kita punya kegiatan manfaat, baik bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Yuk kita coba. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin dan sekalian didemonstrasiin sama Kak Marsha ya gimana cara nyapu yang benar. Oke teman-teman? Nah, pertama-tama pegang sapu dengan satu tangan yang kuat biar lebih mantap. Mulai sapu dari satu sisi ruangan, lalu dorong debunya ke satu arah. Jangan asal bolak-balik. Tapi dari sisi ke sisi biar debunya ngumpul jadi satu. Jadi kalau nyapu itu pelan-pelan ya teman-teman. Jadi jangan diarahin ke atas biar nggak kena orang lain atau debunya makin berjajaran. Setelah itu kumpulkan menjadi satu dengan cikra. Nah seperti ini caranya. Apakah teman-teman paham? Paham. Nah sekarang giliran teman-teman coba ya. Kita lakukan satu persatu biar semua bisa merasakan. Nah, bagus sekali Haura. Jadi Haura udah paham ya tadi yang dijelasin kayak gimana. Bagus Haura. Nah, bagus sekali Areta juga sudah paham ya. Bagus Areta. Jadi Areta sudah mengerti. Pelan aja. Nah, Alika jangan lupa pelan-pelan ya. Nanti biar gak kena ke orang lain. Itu ya Alika. Alika paham? Ya, bagus sekali Alika. Bagus. Nah, bagus. Ardina udah ya, dengan benar. Jadi Ardina udah paham. Nah, masukin ya. Jangan lupa dipegang cikraknya. Nah, masukin sini. Kayak gitu. Oke. Nah, bagus ya Maidi. Coba Maidi yang pegang cikraknya. Nah, dimasukin pelan-pelan. Bagus banget. Yeay. Maidi ada yang ditanyain nggak? Udah paham? Udah paham Kak, jadi nggak ada yang ditanyain. Yeay, bagus ya Maidi. Wah, semua teman-teman berhasil menyapu dengan baik. Ternyata kalian semua punya kemampuan yang luar biasa. Benar sekali. Jadi mulai dari kegiatan kecil seperti menyapu kayak gini, teman-teman bisa memiliki kegiatan positif yang bisa kita lakukan. Kalian semua udah keren. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita sudah sama-sama bermain games boneka dan belajar mengenal kegiatan positif yang bisa kalian lakuin. Setelah itu, kita juga latihan menyapu. Ternyata semua bisa melakukannya dengan baik. Jadi sebenarnya kalian punya banyak kemampuan positif yang bisa dibanggakan. Nggak perlu merasakan hal-hal yang nggak enak dalam diri kalian. Benar banget apa yang dibilang sama perawat Nasya. Jadi dimulai dari kegiatan nyapu ini, kita itu ternyata masih bisa berharga bagi orang lain kok. Kita masih berguna bagi orang lain juga. Nah, sekarang kita coba evaluasi sebentar ya. Coba ceritakan perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini. Aku merasa lebih senang Kak, karena aku ternyata masih bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat.
Aku juga jadi percaya diri karena aku terus bisa menyapu dengan baik. Aku ngerasa lebih semangat Kak setelah latihan tadi. Aku jadi lebih berani karena aku bisa juga. Aku senang Kak karena bisa bermanfaat dan diperhatikan juga, serta aku merasa nggak jadi beban. Bagus sekali, jadi semua perasaan kalian itu emang benar-benar valid ya teman-teman. Itu tuh normal, kita semua pasti pernah ngerasain kayak gitu. Terima kasih karena teman-teman udah berani ngomong dan berani cerita di sini. Nah, kalau dari pengamatan kami, semua teman-teman bisa ikut games, berani bercerita, dan berhasil mempraktikkan kegiatan menyapu dengan baik. Itu tanda kalian sudah berusaha dan bisa menunjukkan kemampuan positif. Gitu ya teman-teman. Nah, supaya lebih konsisten, mari kita masukkan kegiatan menyapu ini ke dalam jadwal harian kalian. Bagaimana kalau setiap pagi jam 8? Kita latihan menyapu sebentar. Gimana teman-teman, setuju? Nanti bisa dicatat di jadwal harian kalian. Kalau berhasil dilakukan sendiri, tulis huruf M, mandiri. Kalau dibantu orang lain, ditulis huruf B. Kalau belum dilakukan, tulis huruf T yang berarti tidak melakukan. Jadi kalian bisa menilai sendiri perkembangannya. Gimana teman-teman, setuju? Setuju. Nah, baik. Jadi untuk pertemuan berikutnya, kita akan latihan kegiatan positif yang lain. Bagaimana kalau besok kita bisa mencoba senam sederhana supaya badan lebih sehat dan bugar. Untuk waktunya bagaimana kalau kita mulai jam 9 pagi selama kurang lebih 10 menit. Tempatnya di taman saja supaya lebih leluasa. Setuju nggak teman-teman? Nah, terima kasih teman-teman sudah semangat mengikuti kegiatan hari ini. Kalian semua luar biasa. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga hari ini penuh semangat dan positif. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Masih ingat dengan kami tidak? Ingat. Coba nama aku siapa? Perawat Nasya. Oke, benar ya. Teman-teman, bagus masih ingat semua. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Nah, kegiatan yang kemarin udah dicatat di jadwal harian belum? Sudah. Oke teman-teman, semuanya sudah lebih baik ya. Jadi sesuai yang udah kita sepakati kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan positif yang kedua, yaitu senam bersama. Sesuai yang disepakati kemarin, kita akan lakukan sekitar 10 menit di taman sini ya. Teman-teman udah siap? Sudah. Sebelumnya teman-teman tahu nggak manfaat senam itu apa? Saya tahu Kak, kita senam supaya badan kita tidak kaku. Selain itu supaya badan kita juga sehat. Betul sekali teman-teman. Jadi teman-teman udah tahu ya apa manfaat senam itu. Sekarang teman-teman udah siap belum kalau senam? Sudah. Oke teman-teman, jika sudah siap, aku jelasin dulu ya gimana prosedurnya kita senam nanti. Jadi senam ini nanti akan aku pimpin dengan perawat Marsha. Teman-teman nanti baris 2 saf dan ikuti gerakan kami ya, harus semangat. Siap Kak. Ada yang ingin ke kamar mandi tidak? Jika ada, boleh ke kamar mandi dulu ya, nanti diantarkan oleh teman-teman fasilitator. Supaya nanti di tengah-tengah senam tidak ada yang izin dan kita bisa fokus melaksanakan senam ya. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk yang pertama, itu toleh ke atas, toleh ke kanan, toleh ke kiri, kemudian renggangkan tangan ke samping, terus lipat lutut ke depan, kemudian ke belakang. Dan nanti selanjutnya silakan mengikuti gerakan yang memimpin saya dan Kak Marsha. Itu ya teman-teman, apakah bisa dipahami? Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Baik teman-teman, hari ini kita sudah berlatih melakukan kegiatan positif, yaitu senam sederhana. Senam ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, membuat badan lebih segar, dan membantu perasaan jadi lebih tenang. Gimana perasaan kalian setelah ikut senam? Aku senang banget. Dan ternyata senam itu bisa bikin kita happy. Benar, aku juga ngerasa senam ini jadi kegiatan yang aku sukai.
Betul, aku juga suka bikin aku ngerasa punya kegiatan. Bener, aku juga ngerasa senam ini jadi kegiatan yang aku sukai. Nah, tadi saya perhatikan kalian sudah bisa mengikuti gerakan senam dengan baik ya teman-teman. Mulai dari pemanasan, gerakan inti, sampai pendinginan. Itu artinya kalian mampu melakukannya dengan benar. Bagus sekali. Betul banget apa yang dikatakan perawat Nasya. Jadi teman-teman di sini masih punya banyak kegiatan positif yang bisa kalian lakukan. Senam ini bisa kalian lakukan setiap pagi supaya badan kalian nggak kaku dan terasa segar. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat nggak tahapan-tahapan senam tadi? Aku mau. Jadi urutannya itu toleh ke atas, ke kanan, sama ke kiri. Terus tangan ke samping, habis itu lipat lutut ke depan, lipat lutut ke belakang. Yang terakhir itu. Ya, bagus ya teman-teman masih ingat semua. Karena ini pertemuan terakhir, jangan lupa kegiatan ini tetap dilakuin ya. Supaya perasaan-perasaan yang tidak baik yang dirasakan teman-teman bisa hilang. Jangan lupa untuk dicatat di jadwal harian ya. Masih ingat kan caranya? Masih. Ya, oke, bagus ya teman-teman. Jadi M untuk teman-teman ngelakuin mandiri, P untuk dibantu, dan T jika teman-teman tidak melakukan. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Oke teman-teman, kalau gitu observer Alia silakan membacakan hasil terapi aktivitas kelompok kita ya. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan hasil observasi dari 2 kali pertemuan yang sudah kita jalani. Untuk pertemuan pertama, saya mengamati bahwa pasien mampu menuliskan kegiatan-kegiatan positif yang sudah mereka lakukan, kemudian bercerita dan mengungkapkan perasaannya dengan baik. Untuk seperti yang ada pada tabel penilaian ini, untuk pasien Haura mampu bercerita tentang kegagalannya masuk PTN, kemudian Areta mampu mengungkapkan perasaannya yang malu karena tidak bisa seperti teman-temannya, kemudian untuk Alika mampu berbagi tentang kurang percaya dirinya, kemudian Medi mampu menyampaikan kesedihannya, dan Ardina juga mampu menceritakan rasa mindernya. Semua pasien berani terbuka walaupun perasaannya tidak menyenangkan. Kemudian semua pasien juga dapat mengikuti permainan boneka dengan baik. Mereka dapat menceritakan kegiatan positif yang pernah mereka lakukan, dan bahkan mereka mempraktikkan kegiatan menyapu dengan baik dan benar. Kemudian untuk pertemuan keduanya, pasien mengikuti kegiatan positif berupa senam sederhana. Semua pasien aktif dan bersemangat, mampu mengikuti gerakan dari pemanasan hingga pendinginan, serta bisa mengingat kembali urutan gerakan-gerakan yang telah dilatih. Kemudian mereka juga menyampaikan perasaan positif mereka setelah melakukan kegiatan senam. Mereka merasa senang, bersemangat, dan menemukan kegiatan-kegiatan baru yang bermanfaat. Kemudian untuk peran leader, co-leader, dan juga fasilitatornya juga sudah sangat baik. Untuk leadernya sendiri, perawat Nasya sudah mampu memimpin dengan baik, membuka kegiatan dengan hangat, dan memberi reinforcement positif, serta menjelaskan prosedur kegiatannya dengan jelas. Kemudian untuk co-leadernya sendiri, untuk perawat Nasya, sudah aktif membantu leader, memberikan dukungan motivasi, serta memimpin demonstrasi kegiatan, yaitu menyapu dan juga senam. Kemudian untuk fasilitatornya sendiri sudah sangat berperan aktif dalam membantu jalannya kegiatan serta mendampingi pasien ke kamar mandi dan juga minum, kemudian menjaga ketertiban serta memberi rasa aman kepada pasien. Untuk kesimpulan dari terapi aktivitas kelompok yang sudah kita jalani ini, terlihat bahwa pasien mampu berproses dengan baik. Pada pertemuan pertama, mereka berhasil mengungkapkan perasaan dan menemukan kegiatan positif sederhana. Lalu pada pertemuan kedua, mereka juga dapat melakukan senam dengan baik, penuh semangat, dan mampu mengikuti gerakan-gerakan yang dicontohkan. Kemudian leader, co-leader, dan fasilitatornya juga bekerja sama dengan baik sehingga kegiatannya berjalan dengan lancar, nyaman, dan tujuan terapi aktivitas kelompok ini tercapai. Terima kasih Alia. Baik, teman-teman, kita sudah selesai ya. Perkembangan teman-teman sangat bagus. Jangan lupa untuk tetap dilakukan ya. Nah, kita akhiri ya pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.